sudah dianggap sebagai orang yang bijak, orang yang rajin dan bisa diteladani. Hingga suatu saat ia dipanggil Tuhan. Dan biasanya ada ceritanya kan, sebelum masuk kerajaan surga itu ada pilihan. Tidak hanya hidup yang memiliki kehendak bebas untuk memilih atau memilih opsi-opsi yang ada, tapi diberi pilihan. Ini pilihannya sudah pasti, ini sekadar untuk menguji hatinya. Ya, apakah mau ke sana, ke kanan itu surga, apakah yang ke kiri itu neraka? Sekali lagi ini cerita belaka. Jika ada kesamaan itu bukan unsur kesengajaan. Jadi si bapak ini, seorang ini yang rajin ini dalam ibadah, dalam bekerja dan lainnya, seolah-olah wah, dia melihat peluang. Dia tidak langsung mengatakan surga, tapi ia lihat, bolehkah saya di tengah-tengah saja? Lalu malaikat yang bertanya ini, kok di tengah-tengah? Kenapa? Bapak ini dengan tulusnya seperti biasanya di dalam kehidupan dunia yang menjawab, saya mau bangun toko di tengah, supaya kalau orang mau ke kanan singgah dulu, saya bisa layani, juga ada bukunya, kita bisa berhasil. Itu hanya jokes. Tapi apa yang dikatakan dari cerita ini, bahwa kejadian kehidupan nggak selalu manis-manis saja. Seorang yang setia di dalam amal, dalam ibadah, tidak selalu hidupnya akan merasakan kebaikan-kebaikan saja. Tadi pokoknya juga hancur karena kebakaran. Pokoknya pernah kerendam banjir dan ia harus mengalami kerugian banyak. Ia juga pernah kecurian. Tapi pilihannya adalah bagaimana menyikapi apa dia akan larut dalam penderitaan itu, dalam kesedihan, kepahitan itu, atau ia akan keep going. Pilihan itu ada dalam kehendak bebasnya manusia. Karena manusia jalan hidupnya tidak selalu baik-baik saja. Ada jalan penderitaan yang harus dihadapi. Kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir adalah kisah yang sangat besar, menjadi penanda bahwa seorang Musa dan juga anak-anak Tuhan lainnya keluar dari tanah perbudakan, dari tanah yang dianggap penderitaan, menuju tanah kemerdekaan Kanaan. Tapi apakah menuju tanah kemerdekaan itu penderitaan itu hilang? Ternyata tidak. Bahkan dalam bacaan ini mereka mengalami kesulitan lagi. Kenapa dikatakan kesulitan lagi? Bayangkan dalam hidup mereka, dalam perjalanan yang harusnya terhitung belasan hari, karena mereka tidak tahan uji, bersungguh-sungguh, bahkan tegak tengkuk dalam perintah-perintah Tuhan, harus menjalani selama 40 tahun. Mereka mengalami kekurangan air, mereka mengalami kepanasan, mereka mengalami rasa lapar, mereka mengalami serangan dari bangsa Amalek, mereka mengalami pemberontakan dari Korah, mereka mengalami penyakit dan kematian, mereka mengalami kegagalan dalam menguasai tanah Kanaan, mereka mengalami perjalanan panjang yang menyulitkan, bahkan sebagian besar juga tidak dapat sampai di Kanaan. Seorang satu juga tidak sampai. Penderitaan-penderitaan itu menunjukkan bahwa jalan menuju misi Tuhan, terpenuhnya janji Tuhan itu tidak selalu baik-baik saja. Ada penderitaan yang harus dialami. Mengapa? Penderitaan membawa pada pilihan. Pilihan apa? Dekat dengan Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Mencoba memahami maksud Tuhan atau kemudian membelakangi dari misi Tuhan atau maksud Tuhan dalam hidupnya. Pilihan. Kalau berbuat pilihan ketiga, meninggalkan semua, nggak mau memilih, abstain. Dan itu jalan kemudian memikirkan, sudahlah, aku nggak percaya kepada Tuhan. Atheist. Pilihan-pilihan itu diperhatikan
pemikiran yang kemudian berpikir bahwa Mesir sekalipun diperbudak hidup mereka, tapi mereka tetap nyaman-nyaman saja. Itu yang muncul dalam diri mereka. Lebih baik kami kembali ke tanah Mesir kalau harus menderita seperti ini di perjalanan. Lebih baik kami menyembah Allah-Allah yang juga dipercayai atau dewa-dewa oleh bangsa Mesir, karena mereka hidup berjaya selama itu. Pikiran-pikiran mereka kemudian terangkat, terekspresikan kepada hamba-hamba Tuhan seperti Musa dalam bentuk keluhan, sumut-sumut. Jalan penderitaan ini nggak cocok bagi kami, karena ini nggak worth it, kata anak sekarang. Sudah ninggalin Mesir, kok menderita juga. Dan dalam bacaan kita ini, sudah berhari-hari sulit minum. Ketika dapat sumber air, airnya pahit juga. Apa sih maksud Tuhan dan mau Tuhan ini? Kok nggak selesai-selesai juga? Kenapa sih nggak dibuat mudahnya? Tiba dapat minum enak, makan enak. Itulah yang menjadi kebanggaan kami, bahwa Raja kami, Allah kami berkuasa atas dunia ini, mengalahkan bangsa-bangsa lain, Allah lain. Kenapa itu yang tidak ditampilkan Allah bagi kami? Di manakah Allah? Pertanyaan teologis ini berlangsung dari sejak dulu bahkan sampai sekarang. Ketika penderitaan ada, di mana Tuhan itu? Ketika kematian, kemalangan, kerugian, kegagalan, pertanyaan teologis ini muncul di alam bawah sadar kita. Allah, kau di mana? Tuhan, kau di mana? Tapi seorang lain pernah berkata pada istrinya, ketika ia menderita, mengalami segala kerugian, kehilangan, bahkan dibenci oleh teman-temannya, saudaranya, akibat prinsip atau keimanannya, istrinya pun mencacinya, meragukannya, dan dia menjawab, apakah kita mau yang baik-baik saja dari Tuhan? Jawaban yang sungguh bijak dan penuh dengan spiritualitas seorang yang mau menjalani jalan penderitaan. Apakah kita hanya mau yang baik-baiknya saja dari Tuhan? Kita tidak mau menerima ujian-ujian. Walaupun pertanyaan kemudian, apakah penderitaan itu datangnya dari Tuhan? Nah, ini kelasnya panjang. Masih mau 1 jam. Tuhan mengizinkan jalan penderitaan itu terjadi, ujian-ujian itu untuk kita alami. Semoga kita, harapannya adalah semakin takut akan Dia. Jalan penderitaan harusnya diterima dengan syukur, karena dengan demikian kita semakin mengenal Tuhan. Jalan penderitaan adalah medium untuk mengenal Tuhan lebih jauh, lebih dalam, dan menguji atau memurnikan segala ego kita. Bukan karena kepentingan dunia material kita, kebutuhan daging kita, makan, minum, gaya hidup, mungkin cinta kasih dari orang-orang yang secara posesif ingin terus bersama kita, ingin terus memperhatikan kita. Bukan itu. Lalu memurnikan diri kita sebagai orang-orang yang betul-betul mengikutinya dengan setia, bukan dengan iming-iming. Apakah kita hanya mau yang baik-baiknya saja dari Tuhan? Pertanyaan yang luar biasa mendalam. Apakah Tuhan tidak baik? Tuhan sungguh baik. Ia menyatakan, bahkan dalam penyertaan yang kita tahu, dalam penderitaan orang Israel yang disebutkan tadi, Tuhan juga menopang dengan tiang-tiang awan, dengan burung puyuh, dengan mana, dengan air yang kemudian dikatakan, dengan tongkat yang Tuhan berikan kepada Musa, yang berubah rasanya dan dapat dikonsumsi. Bahkan perjalanan selanjutnya mereka melihat sumber-sumber air dan pohon-pohon kurma yang membuat mereka kenyang dan terhidrasi. Apa yang mau dikatakan saat ini Bapak Ibu? Tentu bukan kemudian ayo kita menderita, ayo kita cari jalan menderita. Ada sebagian sekte yang melakukan dengan menyakiti tubuhnya,
demikian. Jalan penderitaan itu bisa terjadi ketika kita melihat sesuatu terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan. Mungkin hari ini mau nyanyi, tapi karena banyak yang ngantri, akhirnya batal. Ada yang begitu? Saya setil-setil dikit ya. Mungkin menderita, udahlah latihan, tapi baru melapor gitu ya, atau apalah. Menderita, rasanya ingin tampil, itu menderita loh, tapi gak jadi. Ingin pakai baju yang ini, warna merah hari ini, atau warna ungu sesuai dengan kain mimbar, rupanya basah, belum kering, gara-gara si mbak atau si anak atau si bapak, si ibu lupa jemur kemarin, atau hujan lupa diangkat, lalu hujan deras kan semalam. Menderita rasanya, jadi masalah. Tapi itu pilihan, mau memilih bahwa aku mau larut dalam hal ini, atau aku akan bersungut-sungut, akan mengurangi sukacitaku kepada Tuhan, atau sebaliknya, terima kasih Tuhan, aku menempuh jalan ini, aku tahu Tuhan ini membuatku sabar. Kalau dalam agama lain, kalau ada penderitaan, kalau ada harus berbuat baik, itu justru jalan berbuat untuk karma-karma yang baik. Bersabar itu mendatangkan nilai-nilai baik. Di dalam kita, Kristenan, penderitaan itu bukan sesuatu yang harus kita jauhi, karena penderitaan itu saling masing-masing. Penderitaan itu dialami Tuhan kita sendiri, alam yang menderita. Dengan mengosongkan diri sama seperti manusia turun ke dalam dunia ini, ia mati tersalib bagi kita. Jadi jangan sombong anak-anak Tuhan. Anak raja harus sukses selalu, harus bergelimang harta, harus glowing wajahnya, dan lain-lainnya. Karena kalau kita mau menghindari, mengalihkan diri kita hanya pada syukur-syukur, sukacita, kesenangan, kebahagiaan semata, kita tidak mengenal siapa kita. Di minggu Prapaskah ini, bacaan ini mengajarkan kita yang pertama pada kita sendiri bercermin pada orang-orang Israel. Apakah kita tidak jauh beda dari mereka yang selama ini mengeluh kepada Tuhan ketika hidup tidak baik-baik saja? Apakah kita 11-12 dari bangsa Israel yang tidak melihat bahwa kemalangan, kegagalan, persoalan kehidupan itu adalah cara Tuhan membentuk kita untuk semakin dekat padanya, atau menjadi pribadi yang lebih bijaksana, yang lebih berarti dan lebih memberkati? Apakah mindset kita, perspektif kita kurang lebih sama dengan atau dari bangsa Israel? Mari kita bercermin. Yang kedua, apakah kita sudah betul-betul mengandalkan Tuhan sebelum keluhan-keluhan itu kita lontarkan dari hati maupun juga mulut kita kepada orang-orang sekitar kita, ataupun di dalam diri kita sendiri, terhadap diri kita sendiri? Sudahkah kita betul-betul meyakini kuasa Tuhan itu terjadi? Bahkan eksistensi Tuhan itu betul-betul ada dalam hidup kita. Orang Israel ditunjukkan laut itu sudah terbelah, masih juga bersungguh-sungguh. Emang Firaun bisa melakukan itu? Orang Israel sudah menyaksikan 10 tulah itu nyata di hadapan mereka. Mereka selamat dan tulah itu. Apakah orang Israel kemudian mengatakan bangsa Mesir bisa juga melakukan itu dan hilang-hilangnya? Tuhan sudah menunjukkan berbagai mukjizat yang tidak dapat dilakukan oleh dunia ini, tapi tetap saja meragukan eksistensi dan kuasanya. Kita bercermin ke dalam diri kita. Apakah kita kerap melakukan itu, atau kadang-kadang melakukan itu? Belum kita sungguh-sungguh meyakini kuasanya, mempertaruhkan pada kuasanya,
kita sudah sungguh-sungguh belum? Lihat orang benci dengan kita, ngomong diri kita, fitnah kita, apalagi gosipin kita, jelek-jelekin kita, merugikan kita. Belum kita bawa itu dalam penyerahan pada Tuhan, kita sudah bilang, Tuhan kau gak adil. Kok bisa sih orang yang berbuat jahat itu gak pernah dapat hukuman seperti ini? Hidupnya baik-baik saja, hartanya bertambah, apalagi keturunan juga bertambah, anak-anaknya hebat-hebat, tapi dia banyak melakukan kecurangan. Tapi kenapa Tuhan kau biarkan sementara aku yang berbuat kebaikan, berbuat semua yang Tuhan inginkan, tetapi aku justru mengalami penderitaan? Apakah kita mendahulukan itu atau mendahulukan apa yang dikuasai Tuhan untuk berlaku dalam diri kita, sambil bertanya-tanya apa Tuhan inginkan dari peristiwa ini? Tuhan menyelamatkanku, membentukku, memberkatiku. Apakah pertanyaan itu mengalir dalam diri kita sebelum kita bersungguh-sungguh? Bahkan kalau dalam bacaan Alkitab, baik dari Perjanjian Lama dan Baru, salah satu saripati yang saya dapat, lebih baik kita merengek-rengek seperti anak kepada Bapa. Tuhan, tolonglah aku, Bapa berkatilah aku. Masa Tuhan gak kasihan sih denganku, daripada bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan masih gak adil Tuhan. Kok aku begini-begini saja? Orang tua masih saja gak peduli denganku, masih saja membuliku dalam keluarga, membanding-bandingkan aku dengan adikku, dengan kakakku, dengan anak tetanggaku, seolah-olah aku tidak punya kelebihan Tuhan. Aku seolah-olah dipermalukan di hadapan banyak orang. Orang tuaku sendiri kok Tuhan. Tuhan, mengapa pasanganku selalu berbuat berulang-ulang menyakitiku? Tuhan tak kasihan di dalam. Tapi kalau di jalan Tuhan, buatlah hatiku mengampuninya. Mampukan aku tetap sabar dalam jalan Tuhan. Pasrahkan pada kuasa. Bukan jalan pintas, shortcut, langsung mengambil penilaian akhir Tuhan. Inilah yang aku tentukan. Harusnya sebaliknya, Tuhan tentukan apa yang harus kulakukan. Serahkan pada kuasanya. Yakin bahwa eksistensinya dalam hidup ini nyata-nyata. Sudah banyak pengalaman hidup kita terobek ke belakang. Peristiwa-peristiwa keberadaan kita, hidup kita, ingat-ingat perbuatannya. Sehingga dalam masa kesesakan penderitaan itu menghibur dan menguatkan kita, sekaligus mempertebal iman kita. Tuhan sedang membentukku. Tuhan sedang memberikan jalan untuk semakin mengenalnya dan menyerahkan segala penderitaan, segala kehidupan, baik suka duka, kepadanya saja, bukan kepada kita. Yang ketiga, minggu sekali bacaan ini mengajak kita semua bahwa Tuhan mampu. Kalau mampu berarti sangat manusiawi ya, dunia. Bahwa Tuhan sedia mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jalan penderitaan bukan jalan akhir, tidak ada pintu untuk menuju kemungkinan mujizat Tuhan berlaku dalam hidup kita. Mujizat Tuhan terjadi hingga saat ini. Bahkan ketika kita mampu bersyukur, ketika penderitaan itu terjadi, mujizat Tuhan. Ketika kita berdoa, kita tetap memuji Dia, mujizat Tuhan terjadi. Dan tidak semua orang mampu melakukan itu. Ketika kita mampu memilih tetap bersyukur kepadanya, menjalani apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita, itu mujizat. Gak semua orang loh punya kemampuan untuk ini. Jangan selalu mengukur mujizat Tuhan dari tidak ada menjadi ada, atau dari ada kemudian Tuhan hilangkan. Tetapi adanya syukur dalam diri kita, tetap menerima jalan penderitaan, mampu terus menyangkal diri masa-masa prapaskah, mengurangi bahkan menghilangkan kedagingan kita,
Di situ mujizat Tuhan terjadi. Betapa indahnya anak Tuhan bisa melakukan itu di dalam kehidupan yang terbatas, malah susah, mengizinkan terjadi. Seperti Kristus yang mau menderita bagi kita. Yang keempat, jalan penderitaan itu merupakan wujud latihan rohani kita untuk melakukan jalan pengorbanan. Bukankah keluar dari tanah Mesir itu membutuhkan pengorbanan diri? Barangkali sudah ada pasangan mereka bangsa Israel, ada yang mandor di sana, ada yang supervisor, ada yang jabatan-jabatan tertentu di dalam perbudakan itu membuat mereka lebih nyaman dari budak-budak yang lainnya di kasta yang paling rendah. Tapi harus meninggalkan itu demi melakukan atau masuk dalam misi Tuhan dalam bagaimana jalan pengorbanan. Bertanya pada diri kita, sejauh mana kita berkorban bagi Tuhan dan bagi sesama untuk melakukan peribadahan kita. Di tengah-tengah orang sekarang sudah tidak peduli dengan peribadahan, apalagi anak-anak muda. Banyak teman-teman kita yang sudah tidak peduli lagi ke gereja, ke persekutuan. Ya, di mana diri kita mau melakukan? Mau berkorban di tengah-tengah kesibukan, kesukacitaan teman-teman nongkrong, ngumpul, balas-balasan, scrolling dan lain-lainnya. Kita mau mengembangkan itu misi. Ada yang puasa medsos minggu Prapaskah ini? Kurangi scrolling. Ada. Itu juga bentuk penyakaran diri. Gak hanya puasa tidak makan minum, puasa gibah, ngomongin orang ada. Ya ada Pak, tapi nanti pas buka puasanya gibahin orang. Mungkin aja ada ya. Kita melakukan penyangkalan diri, bentuk pengorbanan kita. Kita masuk dalam diri. Sejauh mana kita mau melakukan pengorbanan itu untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk pelayanan di jemaat ini atau jemaat masing-masing, untuk orang-orang yang banyak sekarang menderita di tengah-tengah Indonesia yang sedang gelap ini. Sejauh mana kita mau menderita, mengorbankan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, kesukaan-kesukaan kita dan lainnya untuk membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi seperti Musa sampai Tuhan panggil dia setia melakukan layanannya. Karena kita semua bukan dipanggil untuk menjadi orang yang selalu bersuka cita, sukses, kaya raya, punya posisi yang hebat. Tuhan memanggil kita menjadi anak untuk menjadi pribadi yang setia. Yang lain-lainnya bonus atau anugerah dari Tuhan. Dan dia akan berlaku dalam diri kita. 4 hal tadi cerminkan dalam diri kita lakukan sehingga di minggu-minggu Prapaskah ini kita menjadi pribadi-pribadi baru, pribadi-pribadi yang benar, pribadi-pribadi yang inspiratif, pribadi-pribadi yang menjadi agen-agen perdamaian dan membawa keadilan bagi sesama kita. Tuhan menyertai dan memberkati.